Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. Tolong Danan! Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari Sang Maha Pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini. Setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki ke Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini. Danan, nih pegang. Sebuah HT dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Opo to iki? Niat banget kalian. Tanyaku yang sedikit heran. Wis, pegang wae. Kamu kan sensitif. Jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa, kita gak akan kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Rama juga pegang. Ucap Yanto meyakinkanku. Wah, perhatian banget kalian. Tenang aja, aku udah semakin memperdalam ilmu batin. Harusnya, kali ini tidak ada halangan yang berarti. Balasku mencoba menenangkan mereka berdua. Iyo, kita percaya kok. Tapi dari kejadian dulu, kami belajar, tidak satupun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus bersiap sesuai prosedur. Jelas Yanto. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami lagi, dan segera melakukan registrasi di pos, dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat juga beberapa pendaki juga sudah memulai pendakian mendahului kami. Sepanjang awal pendakian, kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata walaupun sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian. Namun sudah tidak se-ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun belum terlalu lelah, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Matahari mulai terbenam, langit pun mulai terlihat gelap. Kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan, tidak ada halangan yang berarti. Sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat terhenti. Memang dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa, sepanjang perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam maupun pendaki lain. Rama, kenapa berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan Rama di depan. Itu apa, Dan? Ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama, berdiri sesosok makhluk hitam besar, membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan mata yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap.
Dan, gimana? Rama menanyakan kondisi di depan padaku. Enggak apa-apa. Mungkin cuma penunggu hutan ini. Jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa, aku merasa setelah kejadian tadi, jalur yang kami lewati semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. Danan, benar ini jalannya? Tanya Rama yang masih mengikuti dari belakang. Harusnya benar. Toh dari tadi gak ada jalan lain. Jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa, kami terhenti di hadapan sebuah hutan, tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. Rama, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itu. Tanyaku pada Rama. Iya Dan, dulu kita emang lewat hutan sedikit, tapi kok kayaknya beda sama yang sebelumnya ya? Jawab Rama padaku. Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin aja aku ingat. Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan. Tapi entah mengapa, perjalanan kami terasa lama sekali, tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. Danan, kamu gak merasa ada yang aneh? Tanya Rama padaku. Iya, kita udah jalan lama. Tapi kenapa gak ketemu ujung dari hutan ini ya? Aku setuju dengan Rama. Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak? Kali ini Yanto mencoba memastikan padaku. Kalau ada yang isengin kita, aku pasti sudah sadar. Tapi memang aneh. Di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini malah tidak ada sama sekali. Ceritaku pada kedua temanku itu. Kami menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah berapa jam perjalanan, hingga lampu senter kami mulai meredup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus, merubah suasana hening ini menjadi semakin mencekam. Woi, api. Itu ada api, Dan. Ucap Yanto yang melihat sepercik cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh. Kami merespon ucapan Rama dan mempercepat langkah kami. Yanto, tunggu. Semakin dekat dengan nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang cukup aneh. Kenapa, Dan? Bau melati. Hati-hati. Terlihat mereka memahami maksudku dan mulai melangkah dengan hati-hati. Saat kami sudah mulai dekat, aroma melati itu semakin pekat. Cahaya api yang kami lihat semakin dekat. Namun bukannya berasal dari api unggun, rupanya api itu berasal dari beberapa batang lilin. Yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan yang disusun seperti sesajen. Dan, apaan ini? Ini sepertinya ritual klinik. Berarti seharusnya ada pelakunya di sini. Aku menoleh ke sekeliling. Namun hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu,
terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan, terlihat sesosok makhluk kurus berambut panjang, merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia menengadahkan kepalanya dan melirik kami dengan matanya yang hitam. Apaan itu, Dan? Demit alas tuh. Tapi pasti ada yang manggil makhluk itu ke sini. Lebih baik kita pergi. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. Sampean ora iso lunga. Saat ini aku mulai merasakan bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan, dan bahkan yang memakan sesaji ini, belum ada yang membuatku gentar. Namun saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah semakin mengerikan. Dan, kepala Dan, ini kepala. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening, kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Gila, hutan apa ini? Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. Keluar kamu, tunjukkan wujudmu. Tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menampakkan diri, bayangan makhluk itu malah terlihat menjauh. Ora perlu. Aku wis entuk siji. Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. Rama di mana? Tadi dia ada di sini, gak jauh dari kita. Danan mulai panik, dan ia mencoba menghubungi dengan hata yang ia bawa. Namun tetap tidak ada jawaban. Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Sebaliknya mayat-mayat yang tadi tergantung di atas pohon mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami. Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. Tolong Danan! Kesini. Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seorang perempuan bersembunyi di balik pohon memanggil kami. Tak ada pilihan, kami berlari ke arahnya. Namun sebelum sempat sampai,
Wanita itu berlari menjauh seolah meminta kami mengikutinya. Benar saja, jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami berlari dan terus berlari, hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya dengan perlahan. Setelah mengikuti arah larinya wanita misterius itu, ternyata ia membawa kami ke sebuah perkampungan yang ada di dalam hutan. Danan, Yanto, kesini. Seseorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. Rama, kamu gak apa-apa? Gimana kamu bisa sampai di sini? Itu, waktu terpisah dari kalian, aku ketemu Mbak itu, dan dia ngajak aku ke sini. Kami memperhatikan desa itu. Nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. Mas, mau ke puncak ya? Iya Pak, benar lewat sini jalurnya Pak. Biasanya jarang ada yang lewat sini, tapi saya juga heran. Kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya? Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi menunjukkan rasa simpatiknya. Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu aja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula, kemungkinan mas-masnya juga sudah diincar. Kami duduk di salah satu selasa rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini. Seorang perempuan memanggil kami. Rupanya itu adalah perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, tadi terima kasih ya, sudah membantu kami keluar dari hutan. Iya mas, gak apa-apa. Udah biasa. Ini Sabtu Kliwon. Biasanya, para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk mencari tumbal. Kami terdiam heran. Andai salah sedikit, kamilah yang akan jadi tumbal para pencari ilmu itu. Udah, ayo ke balai desa. Tadi habis ada acara. Ada teman-teman masnya juga di sana. Setelah berbincang, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Dan benar saja, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan warga.
Monggo mas, istirahat dulu di sini. Nje pak, matur nuwun. Bu, ini ada tamu. Boyo disuguhi apa gitu? Sudah pak, gak usah repot-repot. Kita sudah bawa perbekalan kok. Alah, gak repot kok. Tadi juga habis ada acara. Banyak makanan yang sisa kok. Kami melihat sekitar. Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana, seolah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. Habis ada acara apa toh pak? Biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini. Tidak ada sound system, hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. Monggo, dicipin seadanya. Wah, kebetulan. Stok airku udah habis. Diisi teh anget, cocok nih. Heh, yang sopan kamu. Ya sudah, dinikmati dulu ya. Saya tinggal dulu. Nje, terima kasih banyak pak. Aku menghampiri Rama dan Yanto untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Jangan dimakan. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat kudoakan. Rama, Yanto, kita pergi dari sini. Kali ini aku yakin ada yang tidak beres juga dengan tempat ini. Kenapa emang Dan? Kita istirahat dulu lah. Ngemil dulu sedikit. Udah nurut aja. Lah, Mas, mau kemana? Kok buru-buru? Maaf pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar. Istirahat dulu, Mas. Santai. Ngemil dulu. Nanti masih ada pementasan lagi. Pementasan apa toh pak, malam-malam begini? Biasa, penyambutan warga baru. Tadi sudah. Harusnya habis ini masih ada tarian lagi. Itu mbaknya sudah siap. Bapak itu menunjukkan ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun kali ini ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Ngapunten ya pak, teman kami sudah kebelet. Sepanjang perjalanan, aku membacakan doa-doa dan ayat suci.
Kami berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tidak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang kami kenal. Danan, udah aman nih. Jelasin ke kita, kenapa tadi buru-buru? Tadi itu hampir saja. Itu desa gaib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhin, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu. Yang bener kamu, Dan. Gak mungkin. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng kita, kan? Kali ini Yanto mulai pucat ketakutan. Mereka sudah terlanjur makan suguhan warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu. Makanya dibuat penyambutan. Rama terlihat lebih pucat dari Yanto. Tubuhnya terlihat gemetar, sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa gaib ini. Danan, berarti pendaki tadi gak bisa diselamatin. Kurasa tidak. Rama terlihat tidak terima dengan hal demikian. Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana? Percuma. Mereka itu penduduk asli sini. Kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa gaib itu dan hidup bersama mereka. Tidak ada yang bisa kuperbuat, setidaknya dengan kemampuanku saat ini. Berarti, seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatkan. Mungkin bisa, saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini pada juru kunci. Seharusnya, ia mempunyai wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti, dan Yanto pun sudah mulai tenang. Kami melanjutkan untuk berjalan kembali, dan memutuskan membuka tenda di pos pasar Bubrah, bersama pendaki lainnya. Danan, katanya pasar Bubrah juga angker. Katanya ada pasar gaib gitu ya? Iya, tapi hari ini bukan pasarnya. Tenang aja. Rama sepertinya mulai jadi penakut karena kejadian tadi. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda, dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun lalu. Pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah lebih dahulu membangunkanku. Kami bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Singkat cerita, kami pun sampai puncak dan mengagumi segala keindahannya. Seolah seluruh medan berat dan perjalanan mencekam tidak lagi berarti setelah melihat semua ini. Usai beraktivitas di puncak, kami pun turun, dan semua berjalan lancar. Hingga akhirnya, kami pun kembali melakukan aktivitas masing-masing.